Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musliadi SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rungan, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331 2671 3385. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN di kelas 11 NIA 1 SMA Negeri 1 Rungan dengan materi perpindahan kalor, submateri pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Mohon saran dan masukan demi perbaikan selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar fisika kembali. Tapi sebelumnya, silakan satu orang memimpin kita dalam doa untuk memulai aktivitas kita hari pagi ini. Silakan perempuan, satu orang. Ya, sudah berapa selesai tidak? Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Kabarnya baik ya? Baik. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa diberi kesehatan dan sehat terus dan bisa belajar hari ini. Baik. Bapak akan mengecek kehadiran Aditya, Aldi Alinski, Amelia Sandra, Andi Wardoyo, Aneli Putri, Andina Julianti, Alia Nur Aisyah, Butet, Salisa Menidelina, Destriana, Dina Lorenza, Dina Yunian, Elit, Erlina, Esna Susela, Hikmah Al-Nazwa, Imelda, Jessica Juliana, Julijah, Juliana Gilbert, Melgi, Meli Anggraini, Prayoga, Ahmad Dhani, Ridwan, Rolis Kanderes, Sena, Sicilia, Uyut, Petri Meka, dan terakhir Jangan Setia. Baik, terima kasih. Akhirnya tangan kita semua. Baik. Sesuai dengan kejadian kita minggu kemarin, hari ini kita akan masuk materi yang baru. Nah, boleh kita baca sama-sama? 1, 3. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Bapak ingin tanya, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang silakan berdiri, Jessica silakan. Ya. Konveksi, radiasi, Konduksi. Ya. Tidak ada 3. Nah, ada konveksi, ada konduksi dan ada radiasi. Nah, ini salah satu contohnya. Orang menggoreng kue, masak air, api unggun. Ini contoh-contoh peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Berikutnya, apa di sini ada pertanyaan? Ini materi kita yang sebelumnya. Jadi sangat menarik. Malam-malam kenapa orang membuat api unggun? Yaitu tadi salah satu fungsinya untuk menghangatkan badan. Karena sumbernya api itu menghasilkan panas yang dipancarkan ke segala arah. Itu ya. Baik, berikutnya. Ini pengertiannya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Kemudian konveksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada zat yang mengalir. Terakhir, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memadukan medium. Jadi kita baca ya. Baik. Hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan melalui pembelajaran PBL, problem based learning. Peserta didik diharapkan yang pertama, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan pengaruh kalor terhadap tubuh zat dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan petunjuk percobaan pada LKPD, peserta didik dapat melaksanakan diskusi pengaruh kalor terhadap tubuh suatu zat dengan bekerja sama. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan dan presentasi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan kalor terhadap wujud suatu zat dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan tayangan berikut ini. Ada dua video. Saya akan putar. Nanti bisa diperhatikan video ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di lembaran dulu. Nanti ditanyakan setelah selesai ya. Baik, silakan simak baik-baik. Lapisan es dibuat oleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1982 mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagai besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut sangat bervariasi. Karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjadikan sebuah alat ukur ke dalam es. We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. How fast is this going to happen in the future? Tahun ini, peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Pusat Data Salju dan Es Nasional menyatakan fenomena mengejutkan tersebut dipicu oleh gelombang panas yang menghantam Eropa pada bulan Juni lalu. Gelombang panas mengakibatkan suhu di Greenland meningkat hingga 20 derajat sehingga Baik, itu tadi permasalahan yang kita hadapi saat ini, dan itu masalah nyata ya, dimana kita melihat berita di televisi maupun di media cetak bahwa pemanasan global itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Salah satunya tadi itu mencairnya es di kutub. Dampaknya apa terhadap kita yang ada di permukaan bumi? Salah satunya adalah naiknya permukaan air laut, di mana kota-kota atau wilayah yang berada di pinggiran laut, dia berbatasan dengan pantai, tentunya dia akan tenggelam. Mungkin bertahun-tahun kemudian atau beberapa saat kemudian atau beberapa tahun kemudian dia akan tenggelam. Karena tidak menutup kemungkinan es-es yang ada di kutub itu akan mencair. Bahkan tadi itu dikatakan bisa mencapai 6 meter, begitu ya tingginya. Nah, hari ini sesuai dengan video awal tadi,
Erat kaitannya dengan gambar ini. Gambar ini adalah apa ini? Seorang anak kecil memakan es krim. Es krimnya meleleh, sama tadi salju meleleh ditutup ya, sama halnya. Penyebabnya bukan pemanasan global, tapi karena perubahan suhu, ya perubahan suhu. Lalu di sini ada pertanyaan. Mari satu orang silakan baca pertanyaan ini. Silakan Hikmah, tolong Hikmah bacakan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat foto di atas? Mengapa air es yang ada di dalam gelas dapat membasahi daerah sekitarnya? Menurut kalian, bagaimana pengaruhnya kalor terhadap kedua gambar di atas? Ya, baik. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti akan terjawab setelah kalian melakukan eksperimen. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berikutnya Bapak akan membagikan kalian dalam kelompok dan diskusi. Silakan membentuk kelompok dari sekarang. Baik, silakan nanti perwakilan kelompoknya 2 orang. Bisa maju ke depan untuk mengambil. Ada lagi? Ini apa? Lagi? Ini tisu nanti bisa diminta secukupnya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan terlalu banyak isinya, bisa dikurangi. Ya, silakan. Nanti satu orang mencatat di sini. Ya. Hati-hati bisa kena tangan, itu panas. Garam, gula. Yang pertama itu air dulu, baru apa? Ya, sesuai dengan yang kita ambil itu. Pengaruh panas ini sangat luar biasa, ya kan? Cepat ya, cepat ya. Jadi berupa air. Kan tadi jadi air.
Nanti persentasenya berurutan saja, kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok lain silakan mempersiapkan pertanyaan. Nanti saat diskusi dibatasi. Misalnya yang boleh bertanya itu berapa orang, jangan nanti sebanyak-banyaknya, nanti nggak ditutup, nanti lama nanti ya, nggak habis-habis. Misalnya dibatasi 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Ya. Kita akan memulai presentasi kegiatan praktikum kita hari ini. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh alur terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Perangkat kami dari kelompok 1. Ya, di sini di atas peringatan itu saya sendiri. Yang kedua, Jelita. Yang ketiga, Andina Dinanti. Yang keempat, Krisa Medelina. Lanjut. Baik, dari hasil praktik tadi ada data pengamatan pengaruh alur terhadap beberapa benda. Ada 4 bahan dan 4 wujud zat dan 4 juga waktu yang diperoleh dan juga perubahan wujud zatnya. Yang pertama ada air. Wujud zat air yaitu air, waktu yang diperlukan 49 detik dan perubahan wujud zat yang setelah dipanaskan menjadi gas. Nomor 2 bisa dikerjakan oleh Melina. Yang ketiga bisa dikerjakan oleh Andina. 3 adalah wujudnya padat. Waktu yang diperlukan menentukan detik dan perubahan wujudnya menjadi cair. Yang keempat wujud. Keempat, lilin wujud zat padat. Waktu yang diperlukan 20 kali hitung 1 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Lanjut. Kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Apa yang terjadi pada air setelah dipanaskan dan waktu di titik berubah menjadi titik? Yang terjadi pada air setelah dipanaskan dengan waktu 49 detik berubah menjadi wujud gas setelah dipanaskan. Ini juga bisa dikerjakan oleh kawan saya Karisa. Apa yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan dengan waktu dan perubahan detik? Yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan dengan waktu 10 detik berubah menjadi wujud zat cair setelah dipanaskan. Yang ketiga, Andina. Apa yang menyebabkan terjadinya apa dari wujud zat tersebut? Yang menyebabkan terjadinya perubahan dari wujud zat tersebut karena proses perubahan awal. Ulang. Lanjutkan. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dari wujud zat tersebut? Yang menyebabkan terjadinya perubahan dari wujud zat tersebut karena proses perubahan awal. Masuk dalam apa pengaruh alur dalam percobaan tersebut? Pengaruh alur dalam percobaan tersebut adalah pengaruh alur dapat merubah wujud suatu zat. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membuka diskusi. Yang ingin bertanya kami persilakan 2 pertanyaan. Akan berdiri, sebutkan nanti nama kelompok berapa. Silakan 2 pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Berdiri. Perkenalkan, saya Sudah Meldani dari kelompok 2. Apakah kalian tahu konsep perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Lanjut. Bisa. Ini agak langsung. Satu lagi silakan. Pertanyaan ditampung. Silakan dari kelompok berapa berdiri. Ya. Ini dari kelompok 5. Apakah kalian tahu untuk perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Kalian tahu contoh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Baik, kami akan menjawab untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2, baik. Pertanyaannya, apakah kalian tahu contoh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah air menjadi es batu menjadi air. Dan pertanyaannya sama seperti kelompok 2, betul? Ya, baik. Nah, jawabannya langsung di sana. Boleh satu lagi boleh tadi. Oke, baik.
Satu lagi penanya. Ada logika yang jalannya. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan wujud benda? Baik, sini kami perlu menjawab. Sekawan saya Elijah. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda adalah suhu, lingkungan, derajat, dan kondisi. Cukup. Baik, silakan kita kesimpulan. Kita masuk kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, cobalah untuk menunjukkan sistem tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah menghidupkan lilin dan lilin itu terbakar, kemudian lilinnya meleleh menjadi zat cair. Ya. Mungkin hanya itu saja dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikutnya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap pengaruh terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Linda. Menjadi Fikri, Erlina, siswa yang berada. Baik, saya akan membaca data pengamatan pengaruh kalor terhadap beberapa benda. Nomor 1, air, wujud zat yaitu cair, waktu yang diperlukan 26 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair, berwarna tegak, wujud zat yaitu padat, waktu yang diperlukan 19 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair, 3 gula, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 52 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair, 4 lilin, wujud zat yaitu padat, waktu yang diperlukan 16 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan yaitu mencair. Sekarang kami akan membukakan sesi tanya jawab. Kami hanya menerima jawab penanya. Ya, jadi lantai Bapak, perkenalkan saya perwakilan di nomor 1 ingin bertanya. Bisakah kamu sebutkan contoh perubahan wujud benda yang melibatkan energi? Satu lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Butet, saya dari kelompok 6. Bagaimana perubahan wujud benda terjadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bisakah kamu sebutkan contoh perubahan wujud benda yang melibatkan energi matahari menjadi energi listrik? Ya, betul. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana perubahan wujud benda terjadi? Jawabannya, perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan suhu atau perbedaan suhu. Kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang dilakukan, cobalah untuk menyimpulkan hasil praktikum tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah pengaruh kalor dapat merubah wujud suatu benda atau zat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada sesuatu Tangan kelompok 2. Lanjutkan. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Tumeka, dan saya sendiri Elit Mariska. Di sini kami akan membacakan data pengamatan pengaruh kalor terhadap beberapa benda. Yang pertama, air, wujud zat berubah menjadi cair dan waktu yang diperlukan 31,99 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi gas. Yang kedua, mentega, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 22 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Yang ketiga, gula, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 100 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Tangan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan
Perkenalkan, nama saya Sela. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya Jalan. Data pengamatan pengaruh kalor terhadap beberapa benda. Nama bahan air, wujud zat cair, waktu 22 detik, perubahan zat menjadi gas, mentega padat 18 detik menjadi cair. Pertama, saya Rizka, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, dapatkah kamu menyebutkan contoh perubahan benda yang melibatkan penguapan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, air yang dipanaskan, air laut menjadi awan. Sekian presentasi kami dari kami. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Kenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Jessica Jana. Saya Sera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Di sini ada data pengamatan pengaruh kalor terhadap beberapa benda yang melibatkan yang pertama, air, wujud zat cair, waktu yang diperlukan 26,42 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi gas. Yang kedua, mentega, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 25,19 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang dilakukan, cobalah untuk kesimpulan yang diperoleh adalah pengaruh kalor dapat merubah wujud suatu benda atau zat. Sekian dari presentasi kami ucapkan sekian dan terima kasih. Tangan kelompok 6. Ya, kelompok terakhir. Mana bisa? Sini. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayoga. Arya Sandra, Dan Maulana Aisyah. Saya akan membacakan data pengamatan pengaruh kalor terhadap beberapa benda. Nomor 1 yaitu air, wujud zat cair, waktu yang diperlukan 1 menit 4 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi gas. kedua, mentega, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 25 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. 3, gula, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 1,29 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. 4, lilin, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 26 detik, perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Apa yang terjadi pada air setelah dipanaskan dengan waktu titik-titik berubah menjadi titik-titik? Yang terjadi pada air setelah dipanaskan dengan waktu 1 menit 4 detik berubah menjadi uap air atau gas. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya yang dapat kami simpulkan, kesimpulan yang diperoleh adalah pengaruh kalor dapat merubah wujud suatu benda atau zat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Diskusi yang cukup baik. Hasilnya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak ingin jelaskan sedikit praktek kita tadi. Ini kalau sangat berpengaruh terhadap perubahan benda. Tadi sudah praktek di mana lilin, mentega, air dan gula setelah dipanaskan dia akan berubah wujud. Ini air panas
ditambah es batu atau air dingin akan menjadi hangat. Seperti di hotel-hotel mewah itu, kalau mau mandi tidak terlalu dingin disetel ya, disetel hangat. Kalau mau mandi air panas, ya sampai keluar ubun-ubunnya begitu, sampai turun pas itu bisa. Tapi jangan ya. Nah itu. Jadi pengaruh di sini sangat besar sekali. Nah, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Seperti yang dipanaskan tadi mentega tadi. Suhu mentega akan menjadi naik karena dia menyerap panas dari sumber lilin tadi. Baik, setelah hasil diskusi kelompok tadi, Bapak ingin memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang memang kerja dengan baik, tapi pada intinya, pada umumnya semuanya bagus. Presentasi yang luar biasa, praktek yang baik, kerjasama yang baik, dan hasilnya juga baik. Tapi dari yang baik pasti ada yang terbaik. Nah, Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang menurut Bapak itu paling bagus. Yang pertama adalah kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Berikutnya kelompok 6 dan kelompok 5. Lebihnya bagus semua. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan soal. Silakan ditulis. Nah, tulis. Ya. Di atas piring terdapat 100 gram es, suhunya 0, berarti dingin. Sorry, ya. Dia akan melebur sebesar 80 kalori per gram. Jika pada es tersebut diberikan kalori sebanyak 6000 kalori, maka berapa persen es yang sudah melebur? Jadi esnya akan melebur, hancur. Melebur itu tahu nggak? Misalnya besi dipanaskan, dia akan melebur, mencair, meleleh. Timah juga, baja, emas juga, ya emas. Emas itu kalau mau bercahaya yang kualitas bagus itu dibakar sampai dia benar-benar terbakar semua. Itu bilang cuma kotoran-kotoran, ya. Baru dia terbentuk emas-emas ini. Sampai di sini. Kemudian pertemuan kita minggu depan, materi selanjutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berkaitan dengan kapal-kapal, kapal perang, kapal selam, lotok, dan sebagainya, balon udara. Nah, ada kemarin itu saya lihat di TV, waktu hari guru, perayaan hari guru, guru-guru menghidupkan apa itu, melepaskan balon udara yang paling itu. Jadi terbuka ya, luka bakar. Nah, gas itu berdampak buruk seperti itu. Nah, ternyata hukum Archimedes di sana. Kapal juga, kapal laut, kapal selam, kapal tanker, kapal pesiar semua menerapkan hukum Archimedes. Ya. Jadi secara spesifik akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Pertemuan kita hari ini. Tadi kita mengawali sesuatu dengan doa. Sekarang kita menutup sesuatu dengan doa. Silakan satu orang memimpin kita dalam doa maju ke depan. Silakan. Anu aja. Adityo aja. Silakan Adityo. Silakan. Doa. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita, bagi kita berdoa. Saya pimpin doa umat Kristen, doa online. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran ini, Kau terus memberkati pelajaran ini. Terima kasih, dan sekarang kami mau melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan Engkau memberikan kami terus keterangan al-budi dan bisa memahami apa yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, tersyukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih materi cukup hari ini, pertemuan cukup hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 90 menit. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata
kata maupun sifat perbuatan yang tidak sengaja. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu kembali dalam suasana yang sehat dan ceria. Selamat pagi dan saya akhiri. Terima kasih. Nah.